Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 UPW SMK Ar-Rahman Tegalrejo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terlindung dari segala macam penyakit yang sekarang sedang menjadi pandemi di negara kita dan di dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan minggu lalu, kalian sudah belajar tentang pameran ya, tentang menganalisis suatu pameran, dan saya masih tunggu tugasnya, banyak yang belum, jadi tolong untuk segera dikumpulkan. Itu ya, untuk kali ini tidak ada tugas. Tapi tetap simak video saya, pahami, dan jika ada yang kurang paham, tolong juga ditanyakan gitu. Kita berdiskusi bersama. Oke, langsung saja di materi pengelolaan MAIS kelas 12 di semester 1 untuk pertemuan 2 kali ini kita bahas apa? Kita lihat. Ya, yang pertama akan kita bahas yaitu langkah-langkah memilih lokasi pameran. Yang pertama, langkah yang harus kalian ambil adalah menganalisis spesifikasi dari venue dan lokasi kegiatan yang dibutuhkan dengan cara mengidentifikasi konteks dan jenis kegiatan serta kebutuhan terkait sifat dan jenis kegiatan. Jadi pamerannya itu sifatnya resmi atau tidak, terus kemudian kebutuhannya apa saja, itu harus benar-benar sudah diidentifikasi ya. Karena terkait tempat yang tepat untuk menyelenggarakan pameran itu nggak gampang ya menentukannya, jadi harus benar-benar ada preparation yang matang. Kemudian menganalisis spesifikasi venue berkaitan dengan jumlah ruangan, kapasitas, fasilitas, teknologi, peralatan K3 yang meliputi kesehatan, keselamatan dan keamanan, special entrance atau kayak pintu masuk gitu yang khusus, kemudian loading dock, parkir, daya dukung listrik, toilet dan lain-lain. Jadi ini lebih kepada fasilitas-fasilitas pokok dan juga penunjang yang harus ada di lokasi tersebut. Misalkan pun lokasinya menggunakan outdoor, itu kita juga harus mempertimbangkan kayak fasilitas umumnya seperti toilet kayak gitu. Terus listriknya seperti apa, itu harus benar-benar kita pikirkan matang-matang. Karena walaupun outdoor itu bukan berarti oh ya sudah kita misal penyelenggaraannya siang kan mungkin nggak butuh listrik tapi kan panas, nah itu kan jadi pertimbangan lagi. Kalau malam berarti kita harus sewa listrik atau mungkin nyalur dari mana gitu. Jadi walaupun event kecil-kecilan harus tetap diperhitungkan untuk itu ya. Nah, kemudian ada menetapkan syarat spesifikasi venue dan lokasi kegiatan. Ini menggunakan kerangka acuan kerja RPF atau Request for Proposal untuk dijadikan sebagai pedoman. Jadi sebelum kita menganalisis butuhnya seperti apa, kita juga harus lihat konsumen kita itu maunya kayak gimana, terus kemudian butuh budget berapa, itu harus disesuaikan dengan kemampuan dari konsumen itu sendiri. Jadi nggak bisa ngawur, nggak bisa sembarangan. Kalaupun kita sebagai IO-nya masang harga, misal masang tarif, terus kemudian customernya nggak sanggup, nah jadi kita ada opsi yang lain gitu, nggak hanya menawarkan sesuai ego ataupun ketentuan dari kita sendiri, enggak, tapi semaksimal mungkin kalau kita masih merintis usaha itu ya lebih fleksibel tapi tetap semuanya diperhitungkan gitu ya. Fleksibelnya dalam arti kalau misalkan si pelanggan atau customernya itu pengen yang fasilitas yang bagus, itu juga berarti harus berani harga dong ya gitu. Semuanya akan berbanding lurus. Jadi fasilitas yang kita dapat atau yang konsumen harapkan itu juga harus berbanding lurus dengan harga yang ditawarkan gitu. Itu pasti, nggak mungkin enggak ya. Tuh.
Oke, next. Mengumpulkan informasi tentang venue dan lokasi kegiatan. Jadi setelah menganalisis itu kita mengumpulkan informasi, misalkan kita pakai gedung olahraga misalkan, berarti harus ini yang cocok ini untuk apa ya gitu. Kita harus tahu di situ ada apa saja gitu. Mencari informasinya boleh melalui berbagai sumber, entah itu di internet atau mungkin kita terjun langsung, dalam arti kita tanya-tanya di kayak pengurusnya atau kepanitiaannya yang ada di sana gitu. Misalkan pengen nyewa hotel ya kita harus tanya-tanya juga ke bagian yang bisa menjelaskan itu. Mungkin kalau bisa menemui manajernya ya lebih bagus lagi kan, untuk kita supaya tahu dari akarnya gitu loh. Jadi semuanya itu serba diketahui oleh manajernya, misalkan kayak gitu. Atau mungkin resepsionisnya dulu deh, nggak apa-apa. Nah itu pokoknya kita bikin analisis kita itu nggak ngawur gitu loh. Kita benar-benar tahu keadaan dari lokasi atau venue yang akan kita pakai pada waktu itu. Nah, jadi indoor ataupun outdoor itu juga pedoman dan spesifikasinya harus kita miliki. Kalau indoor berarti misal budget dari sekian sampai sekian gitu. Kita harus sudah menetapkannya, sudah memperhitungkannya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita menawarkan jasa, ya harus memperhitungkan biaya-biaya dan variabel-variabel anggaran yang harus kita keluarkan. Kalau misalkan ini segini, kalau jaraknya sekian dari tempat, itu semuanya harus serba diperhitungkan ya, supaya kita nggak rugi gitu ya. Kemudian mengidentifikasi sumber-sumber informasi melalui brosur, majalah dan sebagainya, website itu boleh aja. Jadi ya boleh banget sih malahan karena informasi itu kan luas. Informasi mengenai venue-venue itu kan kalau di internet pasti juga banyak yang udah review kan. Jadi banyak reviewer yang udah ngasih kesan-kesan bagaimana menyelenggarakan acara di sana. Itu bisa kita jadikan bahan pertimbangan kita untuk ambil venue mana yang akan kita tawarkan gitu. Terus, nah ini tadi yang menjalin komunikasi sudah kita bahas, yaitu menghubungi sumber-sumber informasi terkait venue. Nah ini salah satu contoh dari bentuk meeting planner. Jadi ini untuk rencana kita, apa aja yang harus kita ketahui, apa aja yang harus kita siapkan, itu bisa kita catat dengan beberapa tema. Boleh di Excel, boleh di Word, atau boleh di buku catatan. Itu menurut style kalian sendiri. Kalau ini hanya contoh format atau template-nya itu seperti ini, tapi bisa kalian ganti, bisa kalian modifikasi. Itu ya. Oke. Next-nya mana? Melakukan site inspection. Maksud dari site inspection ini adalah kayak kita ya mengidentifikasi lagi melalui kayak kita nyusun checklistnya gitu loh. Apa yang kita butuhkan itu tersedia nggak di sana gitu. Nanti juga ada format atau template-nya juga. Yang pertama, saat melakukan site inspection itu menyiapkan checklist dan alat lain yang dibutuhkan. Ini ya, yang pertama faktor-faktornya tadi, terus kemudian ada yang dibutuhkan apa saja. Contohnya daftar spesifikasi kebutuhan event di venue, kamera, alat ukur, terus mungkin butuh video shooting atau enggak. Nah itu sangat perlu dipertimbangkan, dan menurut saya sih lebih baik dicatat ya, karena kemampuan dan daya ingat manusia itu kan terbatas. Jadi kalau misalkan kita ngasal aja atau kita hanya mengandalkan ingatan, itu nggak bisa banget.
karena kita perlu mencatat itu supaya lebih akurat, terus nanti supaya lebih jelas juga apa saja yang dibutuhkan supaya nggak ada yang terlewat juga ya. Kemudian ada mengidentifikasi pihak yang terkait dalam site inspection. Ini contohnya pengelola venue, teknisinya, petugas keamanan, dan food and beverage-nya. Kemudian chef untuk menunya, room division, dan lain-lain. Ini semuanya mulai dari kedatangan itu penyambutannya seperti apa. Terus ketika mereka atau tamu-tamu atau delegasi itu datang, harus disiapkan apa saja, fasilitasnya apa yang diberikan, materinya apa yang disampaikan, atau kalau misalkan pameran berarti apa yang disuguhkan di sana, ada souvenir atau cindera matanya atau tidak, terus suguhan ramah tamahnya mengenai food and beverage-nya seperti apa, kalau perlu akomodasi atau penginapan itu ruangannya yang bagus atau yang sesuai dengan delegasi itu yang bagaimana, kalau ada tamu VVIP seperti apa, itu semuanya harus ada yang namanya nanti RFP-nya. Terus kemudian yang tadi ya site inspection tadi. Nah, ini checklistnya ya mengenai contoh-contoh saja sih ini. Jadi ini sama aja kayak meeting planner tadi. Jadi kita kasih rambu-rambu atau acuan apa saja yang harus ada, terus kemudian kita checklist di tempat ini ada atau enggak gitu. Ini memudahkan kita, membantu pekerjaan kita untuk mengorganisir suatu acara gitu ya, karena dengan bantuan catatan itu tadi. Kemudian menetapkan venue dan lokasi kegiatan. Setelah itu kita baru bisa memutuskan, oh aku ambil hotel A misalkan. Hotel A di sini karena banyak sekali fasilitas-fasilitas penunjangnya yang mungkin bisa menambah daya tarik dari tamu atau delegasi itu, sehingga rating dari IO jasa yang kita tawarkan itu naik. Nah, seperti itu. Jadi sudah ditetapkan. Setelah ditetapkan itu kita akan menganalisis kelebihan dan kelemahannya, kemudian ada proses pertimbangan dan diskusi. Kemudian kalau sudah nanti ditetapkan, oke, kita pakai itu. Nah, misalkan nanti ada suatu evaluasi setelah acara, kan pastinya kita juga mengevaluasi kegiatan yang sudah kita lakukan ya. Kegiatan yang kita lakukan itu berjalan seperti apa, apakah ada kendala, terus kalau misalkan ada kendala itu solusinya bagaimana, kalau masih belum nemu solusi itu terus tindakannya seperti apa masih ada plan A, plan B, plan C dan sebagainya, atau seperti apa. Kita harus tetap ada yang namanya evaluasi untuk kepentingan kebaikan bersama dan kemajuan bersama. Nah, cara membuat event yang baik. Yang pertama, harus ada yang namanya membentuk tim sukses. Jadi, kalau semua dilakukan secara pribadi, kalau untuk membuat IO itu sangatlah tidak mungkin. Karena kita membutuhkan banyak tenaga, banyak sumber daya manusia, banyak pemikiran-pemikiran yang harus diolah terus kemudian disatukan menjadi kesatuan yang baik gitu ya. Jadi tim itu harus solid tuh, membentuk tim yang sukses. Kemudian menentukan tema dan rundown acara dari jauh hari. Jadi nggak mungkin lah kita kalau misalkan mau ngadain event itu terus dadakan, misal eventnya minggu depan terus H-2 kita baru laksanakan reng-rengan acara atau rundown acaranya. Itu sangat nggak baik ya. Kalau walaupun itu bisa dilakukan, tetapi hasilnya pasti nggak maksimal. The power of dadax itu nggak maksimal banget gitu. Nggak mungkin kok semua berjalan dengan baik. Pasti ada aja kendalanya. Memang maksudnya udah di-plan, udah diatur jauh-jauh hari aja pasti ada kekurangan ya kan. Apalagi kalau itu dadakan. Memang semua bisa berjalan, tapi belum tentu itu maksimal dan bagus. Kemudian tentukan dan booking tempat atau venue. Jadi setelah semuanya sudah dipertimbangkan, kita menentukan tempatnya. Terus buat timeline dan deadline. Jadi
di deadline. Kalau misalkan aku harus menghubungi pihak hotel terkait penginapan untuk tamu dari Malaysia, misal seperti itu. Nah, itu deadline-nya kapan? Oh, itu dipakainya untuk 5 hari ke depan. Oh, berarti ya mulai hari ini kita harus hubungi, misalkan seperti itu. Jadi jangan sakar PDW gitu, karena kan orang itu kan kebutuhan dan aktivitasnya kan nggak sama. Kalau misalkan pengurus-pengurus hotel, terus kemudian tempat-tempat umum itu kan pasti juga punya agenda yang lain. Bahkan booking itu kalau misalkan di hotel kan bisa beberapa bulan sebelumnya ya, nggak bisa dengan hitungan hari gitu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga kita bisa segera bertatap muka, dan mohon maaf jika ada kekurangan saat saya menyampaikan. Di sini memang dunia baru, materi baru yang harus saya pelajari gitu, mau nggak mau ya dituntut oleh tuntutan. Jadi jangan kira hanya kalian saja yang belajar, saya pun juga demikian, karena ini masih baru sekali buat saya, sehingga masih perlu banyak belajar, banyak membaca, dan juga mungkin bertanya ke beberapa sumber juga gitu. Jadi ayo kita tetap semangat belajar, tetap sama-sama menuntut ilmu. Nggak ada ruginya kok kita belajar, apapun itu pasti bermanfaat. Itu yang tetap harus kalian pegang, karena ilmu itu nggak mungkin membohongi kalian gitu loh. Nggak akan kok kalian rugi gitu. Pasti ada saja ilmu yang nantinya akan kalian rasakan manfaatnya. Kalau tidak sekarang ya mungkin beberapa tahun yang akan datang. Itu saja ya, coba dipahami pelan-pelan, dipelajari, dan untuk pertemuan berikutnya semoga kita bisa segera kembali normal. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.